Kita lanjutkan untuk contoh 5. Jika sebelumnya pada contoh 3 maupun 4 kita diminta menentukan titik kritis, kemudian mengklasifikasikannya menjadi maksimum, minimum, ataupun titik plana. Di sini kita akan mencoba ke masalah optimasi. Jadi misalkan kita punya suatu kotak persegi panjang. Oke, kotaknya persegi panjang tanpa tutup, dibuat dari karton seluas 12 meter persegi. Cukup besar juga ini kartonnya ya. Kemudian kita diminta menentukan volume maksimum dari kotak tersebut yang dapat dibuat dari karton seluas 12 meter persegi itu ya. Baiklah, di sini yang pertama, ketika kita memiliki soal cerita yang awalnya dari bahasa manusia, kita harus transformasikan ke bahasa matematika supaya kita bisa menggunakan tools atau alat-alat yang ada di matematika itu tadi. Oleh karenanya, pertama untuk mengubah atau mentransformasikan ini ke matematika, kita perlu yang namanya sketsa. Ya, sketsa sederhana dari kotak yang ingin kita buat. Kotaknya persegi panjang atau kita punya mungkin balok gitu ya. Oke, ya, kita buat balok saja. Di sini berarti kita bentuk balok, namun dia tanpa tutup. Oke, oke, balok seperti ini berarti bagian atasnya ini tidak ada ya, dia terbuka. Kemudian dari sini kita juga perlu memberikan atau menamai variabel-variabel yang diperlukan. Kalian boleh seperti waktu SMA, panjang, lebar, tinggi, boleh. Pakai X, Y, Z, boleh. Pakai misalkan bosen, mau PQR atau yang lain, silakan. Di sini yang sederhana saja, panjangnya saya misalkan X, kemudian lebarnya saya misalkan Y, tingginya saya misalkan Z. Sehingga kita sudah punya sketsa berikut dengan variabelnya. Setelah itu, barulah kita lanjutkan. Setelah kita punya sketsa, kita perlu eh, menentukan fungsi yang akan kita optimalkan ya. Fungsi yang akan kita optimalkan di sini ada volume ya. Berarti V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi X, Y, Z. Oke ya. Ini adalah fungsi yang akan kita optimalkan atau kita cari maksimum dan minimumnya. Oke, saya kotai dulu. Selanjutnya kita juga perlu eh, mencari apa yang diberikan oleh soal. Di sini ada kalimat dia dibuat dari karton seluas 12 meter persegi. Artinya berarti luas permukaan dari kotaknya itu 12 meter persegi. Oleh karenanya, luas permukaan di sini mari kita hitung. Sisinya hanya ada 5 ya, karena yang bagian atas tidak ada. Kemudian mari kita hitung bagian bawahnya satu yaitu XY, luasnya X kali Y, panjang kali lebar. Kemudian ditambah bagian kanan dan kirinya. Kanan dan kiri kita bisa lihat ini Y kali Z. Oke. Tapi ada dua, berarti 2YZ, kanan dan kiri. Ditambah, sekarang bagian depan dan belakang. Depan dan belakang adalah XZ, berarti 2XZ. Karena ada depan, ada belakang. Dan ini luas permukaannya sama dengan 12. Sekarang, apa yang harus kita lakukan setelah kita menemukan fungsi yang akan kita optimasi dan juga relasi antara variabelnya? Di sini berarti kan kita punya fungsi 3 variabel semuanya. Padahal kita konsepnya tadi memiliki aplikasi untuk mencari maksimum atau minimum dari fungsi 2 variabel.
Oleh karenanya, dari relasi yang kita punya ini, kita akan mereduksi dari fungsi tiga variabel menjadi dua variabel dengan cara substitusi sederhana ya. Mari kita proses yang bagian bawah. Di sini berarti saya ingin mencari Z sama dengan gitu ya. Oleh karenanya X, Y saya pindah dulu. Kita akan punya 2YZ ditambah 2XZ sama dengan 12 min XY. Di sini berarti untuk mencari Z, Z-nya kita keluarkan. Z dikali 2Y tambah 2X ini sama dengan 12 min XY. Artinya kita punya Z sama dengan 12 min XY dibagi dengan yang di dalam kurung ini. Saya balik posisinya ya, 2X tambah 2Y. Nah, kita sudah punya eh, persamaan untuk Z sama dengan. Persamaan ini akan kita substitusikan ke fungsi yang akan kita optimalkan. Ya, sehingga kita akan memiliki, saya tulis di sini, fungsi yang akan kita optimalkan adalah V sama dengan XY kali Z. Artinya XY dikalikan Z-nya kita punya tadi adalah 12 min XY dibagi dengan 2X tambah 2Y. Sehingga dapat kita sederhanakan V kita sekarang adalah ini dikali secara distributif ya. Berarti XY kali 12 adalah 12 XY dikurangi XY kali XY, XY kuadrat atau lebih tepatnya X kuadrat kali Y kuadrat dibagi dengan 2X tambah 2Y. Nah, kita sudah memiliki bentuk fungsi yang akan kita optimalkan atau fungsi tujuan kita dan dia sudah berbentuk fungsi dua variabel. Oke, saya pakai lagi biar tahu. Selanjutnya berarti kita akan mengaplikasikan eh, turunan parsial seperti tadi untuk mencari maksimum dari fungsi V ini tadi. Ya, berarti untuk mencari maksimum atau minimum, kita ikuti langkahnya seperti tadi. Kita akan mencari titik kritis terlebih dahulu. Oke, untuk mencari titik kritis, maka kita akan mencari turunan V terhadap X terlebih dahulu. Oke, turunan V terhadap X. Kita dapat lihat bagian atas ada X, bagian bawah ada X. Maka di sini dia akan berbentuk U per V. Kita akan gunakan turunannya yaitu U aksen V ya. Di sini turunannya nantinya kita akan pakai U aksen V ditambah UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Di mana U-nya adalah 12XY min X kuadrat Y kuadrat dan V-nya adalah 2X tambah 2Y. Kita sikat saja, berarti turunan terhadap X. Yang pertama U aksen 12XY diturunkan terhadap X. Kita punya 12Y dikurangi dengan turunan X kuadrat Y kuadrat artinya kita punya 2X Y kuadrat di sini dikali dengan V. V-nya adalah 2X tambah 2Y. Kemudian kita juga punya, salah saya ya. Ini bukan ditambah ya. Oke, sorry, sorry. Ini dikurangi. Makanya kayak ada yang aneh ya. Oke, di sini berarti dikurangi UV aksen. U-nya, U-nya adalah tetap kita punya 12XY dikurangi X kuadrat Y kuadrat. Kemudian dikali dengan turunannya V. Berarti 2. Oke, dikali 2 seperti ini saja ya. Sehingga terakhir tinggal kita bagi dengan V kuadrat. Ini dibagi dengan V
kuadrat kita punya ya udah 2x tambah 2y kuadrat gini aja ya. Tinggal kita bisa sederhanakan eh, bagian pembilangnya ya nanti langsung aja kita sederhanakan sekalian. Kita kali ya secara distributif atau kalian biasa menyebut ada yang perkalian pelangi dan lain sebagainya. Kita akan punya di sini berarti 24xy, 12y kali 2x ya, 24xy, 12y kali 2y ditambah 24y kuadrat. Kemudian min 2xy kuadrat kali 2x, kita punya min 4x kuadrat y kuadrat. Kemudian min 2xy kuadrat dikalikan 2y, kita punya min 4xy pangkat 3. Nah, pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan yang belakang ini minnya masuk ya, satu per satu. Berarti dikurangi 12xy. Oh, ada kali 2 ketinggalan ya. Ini kalinya masuk satu per satu ya. Berarti ini bukan 12. Ini bukan 12 ya. Kita akan punya nantinya 12xy ini dikalikan 2. Ya, saya tulis di bawahnya aja ya. Ditambah 12, 12 kali 2, 24. Ditambah 24 XY, kemudian kenapa ditambah? Tetap dikurangi ya, karena ini min ya. Oke, sorry. Dikurangi 24 XY, min sama min ini plus. Plus 2x kuadrat y kuadrat. Baru dibagi dengan 2x tambah 2y yang dikuadratkan. Oke, dari sini kita lanjutkan. Ya, sebelah kiri saya hapus dulu. Berarti kita akan punya turunan V terhadap X-nya. Dia akan sama dengan 24xy dikurangi 24xy ini habis ya. Sehingga kita menyisakan 24y kuadrat. Kemudian ini min 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat y kuadrat. Ini jadi min 2 saja. Min 2x kuadrat y kuadrat dikurangi 4xy pangkat 3. Maka semuanya punya y kuadrat dan kelipatan 2. Saya keluarkan itu. 2y kuadrat. Kemudian dikali dengan berarti yang depan ada 12. Ini min, ini tadi tinggal min 2 ya. Jadi kita punya min 2-nya diambil, berarti tinggal x kuadrat. Yang belakang ini kita punya min 4 diambil 2, jadi 2 di min 2xy. Oke ya. Jadinya seperti ini. Nanti tolong dicek ya, dikalikan lagi apakah benar bentuknya menjadi seperti semula. Jadi 24y kuadrat min 2x kuadrat y kuadrat min 4xy pangkat 3 dibagi dengan 2x tambah 2y kuadrat. Oke, turunan V terhadap x kita sudah punya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari turunan V terhadap y. Dengan cara serupa kita bisa lihat ya, bagian atas ada y-nya, bagian bawah ada y-nya. Kita juga akan pakai UV. Ya. Ini turunan V terhadap X, saya beri kotak supaya kelihatan. Turunan V terhadap Y. Berarti kita akan mulai U aksen, tapi kita turunkan terhadap Y. Berarti kita akan punya 12X, kemudian dikurangi 2x kuadrat Y, seperti ini, dikali dengan V.
V-nya adalah 2X tambah 2Y, kemudian dikurangi U, U-nya tetap berarti 12XY, min X kuadrat Y kuadrat, dikali dengan turunannya V terhadap Y, berarti 0 tambah 2 kali 2, dibagi dengan 2X tambah 2Y kuadrat. Ya, dengan cara serupa kita lanjutkan penyederhanaan ya. Kita kalikan terlebih dahulu, berarti kita punya 24X kuadrat, kemudian ditambah 12X kali 2Y, 24XY, kemudian kita punya lagi 12X di, oh sudah 12X, sekarang min 2X kuadrat Y, dikalikan 2X, jadi min 4X pangkat 3Y, kemudian min kali 2Y, kita punya min 4X kuadrat Y kuadrat, kemudian bagian bawah 2-nya masuk ya, jadi min 24 XY, kemudian min kali min plus 2X kuadrat Y kuadrat, dibagi dengan 2X tambah 2Y kuadrat. Ya, lanjut. Selanjutnya kita sederhanakan sedikit lagi untuk memperoleh turunan V terhadap Y, sehingga kita bisa punya VY di sini sama dengan berarti 24XY kurangi 24XY habis ya, menyisakan 24X kuadrat min 4X pangkat 3Y, yang ini jadi tinggal min 2 ya. Jadi sama-sama kelipatan 2 dan punya X kuadrat. Saya keluarkan 2X kuadrat dikali, berarti yang depan tinggal 12, dikurangi, ini jadinya min 2XY, kemudian yang terakhir diambil 2, 2-nya habis, tinggal Y kuadrat ya, kurangi Y kuadrat. Oke, dibagi dengan 2X tambah 2Y kuadrat. Oke, kita sudah punya untuk turunan terhadap Y. Sekarang berarti untuk mencari titik kritis, selanjutnya kita akan eh, mencari dua kemungkinan yang kita ketahui ya, yaitu yang menyebabkan turunan parsialnya bernilai 0 atau yang menyebabkan turunan parsialnya tidak terdefinisi. Kita akan mulai dari yang gampang dulu ya, yang tidak terdefinisi dulu ya. Berarti yang tidak terdefinisi, oke, yang tidak terdefinisi artinya ada penyebut di sini ya. Berarti 2X tambah 2Y kuadrat ini harus sama dengan 0. Ketika kita ingin mencari yang menyebabkan tidak terdefinisi. Artinya kita akan punya 2X tambah 2Y ini akan sama dengan 0. Artinya X sama dengan min Y. Oke. X sama dengan min Y ini akan menyebabkan tidak terdefinisi. Sedangkan titiknya bagaimana? Titiknya bagaimana nanti dulu. Kita nggak punya pembanding untuk mensubstitusikan persamaan ini ya. Kita lanjut dulu saja. Kita lanjut dulu sekarang ketika Vx kita sama dengan kan 0. Ketika Vx sama dengan 0 artinya yang atas ini sama dengan 0 ya, Vx-nya. Dan dia akan sama dengan 0 ketika pembilangnya sama dengan 0.
Ya, kurang lebih seperti itu. Ketika pembilangnya sama dengan nol, kita akan punya berarti 2y² dikali 12, salah, 12 kurangi x² kurangi 2xy sama dengan nol. Sehingga kita akan punya di sini 2y² akan sama dengan nol, atau 12 min x² min 2xy ini akan sama dengan nol. Atau saya ubah urutannya dikit ya. Ini jadi hmm, biar ini 12 min x² min 2xy sama dengan nol. Yang pertama berarti y² akan sama dengan nol atau y-nya sama dengan nol. Ketika y-nya sama dengan nol, berarti kita akan punya nanti pasangan untuk x-nya ya. Tapi kita cari nanti. Sedangkan kita lihat untuk yang Vx-nya. Oke. Oh, maaf. Untuk yang satunya lagi. 12 min x² min 2xy sama dengan nol. Bagaimana kita mencari hubungan antara x dan y, atau mungkin bahkan bisa kita faktorkan ya. Jadi eh, mari kita coba otak-atik sedikit gitu ya. Sederhananya berarti di sini kita bisa mengubah y-nya atau kita mencari x-nya. Terserah ya. Kalau mau disubstitusikan ke VY, nanti yang gampang sih x-nya yang diganti ya. Supaya y-nya tetap y² seperti ini. Niatnya sih seperti itu. Sehingga kita bisa mengotak-atiknya jadinya min x² min 2xy ini sama dengan min 12. Kemudian saya keluarkan eh, min x-nya. Hmm, sebentar. Ini bisanya nyari y-nya ya yang mudah ya. Kalau mencari x-nya berarti hmm, oke, kita coba cara yang lain ya. Kita coba cara lain. Sebenarnya ada cara yang mudah, tapi tidak standar ya. Cara yang mudah atau tidak standar itu kita bisa lihat di sini. Di bagian Vx, kita ada 12 min 2xy. Di bagian Vy juga ada 12 min 2xy. Oke, berarti kita bisa memakai ini sebagai jembatannya. Dalam artian, kita akan mencari 12 min 2xy. Dia akan sama dengan x² di sini. Oke. Sehingga ketika kita masuk ke VY, oke, di sini berarti kita masuk ke VY sama dengan nol. VY sama dengan nol artinya di bagian pembilangnya akan sama dengan nol, atau kita punya 2x² dikali 12 min 2xy min y² akan sama dengan nol. Berarti kita akan punya 2x² sama dengan nol, atau 12 min 2xy min y² akan sama dengan nol. Yang sebelah kiri kita punya x sama dengan nol. Yang sebelah kanan kita perhatikan bahwa kita punya yang tadi adalah 12 min 2xy di sini. Oke ya. 12 min 2xy akan sama dengan x². Maka kita substitusikan ke sini. Berarti ini jadi x²
min y kuadrat sama dengan 0. Artinya x kuadrat sama dengan y kuadrat. Dari sini kita bisa punya persamaan yaitu x sama dengan y. Nah, kita sudah punya yang ini dan yang satunya ya. X sama dengan 0, kemudian X sama dengan Y, kita juga punya Y sama dengan 0. Kemudian dari X sama dengan 0, dengan persamaan yang ini tadi, X sama dengan Y, maka ini pasangannya pastinya Y sama dengan 0 ya, alias 0,0. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, artinya panjangnya 0, lebarnya 0. Di sini tidak mungkin ya, tidak mungkin menjadi maksimum. Maka volumenya akan 0. Jadi ini tidak akan kita pakai. Kita akan memakai yang satu lagi, yaitu ketika X sama dengan Y. Kemudian X sama dengan Y ini kita masukkan kemana? Kita kembalikan lagi ke yang awal. Awal, ya nggak awal banget sih. Kita masuknya ke bagian sini, misalkan ya. Atau mungkin ke bagian yang atasnya di sini ya. Kita lihat ketika kita substitusikan ke bagian tersebut, apa yang akan kita peroleh? Artinya kan kita tadi punya 12 min x kuadrat min 2xy akan sama dengan 0 ya, dari sini. Oke, saya tulis di sini ya. Kemudian kita substitusikan x sama dengan y. Artinya ketika x sama dengan y, kita akan punya 12 min x kuadrat min 2x, y-nya saya ganti x gitu ya, gampangnya. Berarti x kali x, jadi 2x kuadrat sama dengan 0. Di sini kita bisa punya min 3x kuadrat, 12-nya saya pindah jadi min 12, x kuadrat sama dengan 4, x-nya sama dengan bisa 2 atau x-nya bisa min 2. Oke, kita sudah punya calonnya, ada x-nya 2, ada x-nya min 2. Kita ingat kembali, x itu tadi adalah panjang. Panjang berarti kita ambil yang positif. Yang negatif tidak mungkin kita pakai. Nggak mungkin kan kita akan punya panjang kotak kita adalah negatif 2 gitu ya. Aneh nantinya. Nah, kemudian kita gunakan persamaan yang ini tadi ke sini. Sehingga kita akan punya ketika x-nya sama dengan 2, x sama dengan y, maka y-nya sama dengan 2. Di sini kita punya titiknya nanti adalah 2,2. Ternyata eh, titik kritisnya sebenarnya ketemu ketemu yang macam-macam itu tadi ya. Ada 0,0, ada yang min 2, min 2 nantinya ada 2,2. Tapi kita eliminasi menggunakan logika kita itu tadi ya. Belum kita klasifikasikan pakai uji turunan kedua. Selama bisa kita logika, oh ini tidak mungkin, oh ini tidak mungkin. Maka ya tidak ada masalah sebenarnya ya. Kita menggunakan logika seperti itu. Artinya di sini kita sudah mereduksi kemungkinannya sehingga hanya ada satu kemungkinan yang muncul di akhir, yaitu ketika x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 2. Kemudian otomatis kita diminta mencari volumenya tadi ya. Volumenya adalah X, Y, Z itu tadi. Atau bisa pakai formula yang di sini kita bisa pakai formula yang V sama dengan apa tadi? 12 min XY per 12 min XY per 2X tambah 2Y tapi dikali dengan XY ya. Oke. Atau kalian ya ini dikali dengan XY. Ya, yang tadi yang awal ya, sebelum saya sederhanakan.
Setelah disederhanakan kan jadi 12xy min x kuadrat min y kuadrat sama aja sih. Oke ya. Berarti kita substitusikan, artinya volumenya kita bisa punya 12 dikurangi 2 kali 2 4 dibagi 2 kali 2 4 tambah 4 dikali dengan 2 kali 2 4. Oke, di sini berarti sama dengan 12 kurangi 4, di situ 8. 8 bagi 8, 1. 1 kali 4, 4 gitu ya. Oke, dari sini eh, kita akan punya untuk volumenya yang paling maksimum adalah 4 meter kubik. Oke, ketika ditanyai dimensinya, berarti kita perlu nyari Z, ini ya. Z-nya dari yang tadi, dari luas permukaan yang kita ubah menjadi Z sama dengan, sehingga kita bisa punya di sini 12 min yang ini tadi ya, 12 min 2 kali 2, 4 dibagi 4 tambah 4 gitu ya. Sehingga Z-nya 1. Tingginya 1, panjangnya 4, lebarnya 4. Sehingga kita bisa punya, apakah benar ini ya? Oh, salah. Panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 1. Maaf ya. Nah, di situ sudah masuk akal. Oke, jadi di sini nanti tinggal kasih kesimpulan. Jadi, volume maksimum dari kotak tersebut adalah 4 meter kubik. Ya, seperti itu. Ketika nanti misalkan kita ketemu titik kritisnya ada dua atau tiga gitu ya yang memenuhi dari kriteria kita, maka kita ya terpaksa bisa eh, pakai uji turunan kedua ya. Kita turunin lagi, wah lebih asik lagi dengan ya. Ya, kurang lebih itu untuk contoh 5, silakan dipelajari terlebih dahulu.